sehat. Pernah nggak di suatu titik kawan-kawan bertanya, sebenarnya alasan saya ngelakuin ini apa sih? Atau sebenarnya tujuan saya ngelakuin ini apa ya? Ketika beraktivitas, misalnya belajar di kelas, bekerja di kantor, bermain futsal, dan sebagainya, pernah nggak sih kalian terpikir apa alasan kalian ngelakuin semua itu? Ketika ditanya demikian, ada banyak jawaban kita. Misalnya karena saya ingin sukses, atau juga ya namanya juga tuntutan hidup, terpaksa deh saya lakuin. Atau juga biasalah ngisi waktu luang. Tentu setiap orang memiliki jawaban masing-masing bila ditanya hal demikian. Nah, di video kita kali ini kita akan bagikan pandangan filsuf mengenai alasan manusia untuk bertindak. Kita akan lihat dari perspektif Aristoteles. Nama Aristoteles mungkin tak asing lagi di telinga kita. Ya, filsuf kelahiran Stagira Yunani Utara ini cukup tersohor dengan karya-karya yang telah dihasilkannya. Karya itu antara lain filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi, retorika dan poetika, ilmu logika, yang merupakan ciptaan Aristoteles sendiri. Dalam perspektif Aristoteles, tujuan tertinggi yang ingin dicapai manusia ialah kebahagiaan, atau dikenal dengan istilah eudaimonia. Dalam segala perbuatannya, manusia mengejar suatu tujuan. Ia selalu mencari sesuatu yang baik bagi dirinya. Tetapi ada banyak macam aktivitas manusia yang terarah kepada rupa-rupa tujuan. Aktivitas seorang guru misalnya tertuju kepada pendidikan. Aktivitas pilot tertuju pada membawa pesawat ke bandara tujuannya dengan selamat. Misalnya juga seorang dokter memberikan obat kepada pasien supaya pasien dapat tidur nyenyak. Tidur nyenyak di sini dimaksudkan supaya kesehatannya dapat dipulihkan. Dengan ini dapat kita katakan bahwa tujuan satu dikejar demi tujuan yang lain. Dalam kehidupan harian, ketika kalian belajar, tentu kawan-kawan memiliki tujuan. Mungkin ada yang tujuan belajarnya supaya mendapat nilai bagus. Ada yang bertujuan supaya bisa masuk perguruan tinggi idaman. Atau ada juga yang bertujuan supaya mendapat pekerjaan yang layak. Namun, bila kita susun, dapat menjadi tujuan yang berkesinambungan. Jadi nih, kawan-kawan belajar supaya pintar dan mendapat nilai bagus. Nah, dengan nilai bagus, kawan-kawan tentu bisa diterima di perguruan tinggi terbaik. Dan ketika kawan-kawan masuk perguruan tinggi terbaik itu dengan nilai bagus dan mendapat juga nanti nilai bagus, maka kawan-kawan akan mendapat pekerjaan yang layak. Bukan demikian? Nah, sampai sini rasanya pendapat Aristoteles tentang satu tujuan dikejar demi tujuan lain itu benar. Kemudian Aristoteles mengajukan pertanyaan, apakah kiranya tujuan tertinggi dan terakhir yang dikejar hanya karena dirinya sendiri?
dan bukan demi suatu tujuan lain. Sedangkan tujuan bawaan itu mengarah ke tujuan tertinggi. Menurut Aristoteles, tujuan tertinggi ialah kebahagiaan atau eudaimonia. Eudaimonia atau kebahagiaan dalam hal ini tidak serupa dengan kebahagiaan yang pada umumnya kita mengerti. Kebahagiaan dalam konsep kita cenderung kepada perasaan subjektif. Akan tetapi, dalam pandangan orang Yunani, kebahagiaan berarti suatu keadaan objektif yang tidak tergantung pada perasaan subjektif. Bagi mereka, eudaimonia berarti kesempurnaan, atau lebih tepatnya mempunyai daimon atau jiwa yang baik. Dalam bahasa Inggris, kata eudaimonia lebih tepat bila kita sandingkan dengan kata well-being daripada happiness. Banyak orang menganggap kebahagiaan dengan berbagai cara. Ada yang berpendapat bahwa kesehatan adalah kebahagiaannya. Ada juga yang menyetarakan kebahagiaan dengan kekayaan. Yang lain lagi, ada yang menyamakan dengan kehormatan. Mungkin juga seseorang yang sama dalam waktu berbeda bisa menganggap kebahagiaan itu berbeda. Misalnya, ketika saya sakit, maka kesehatan adalah kebahagiaan bagi saya. Namun, ketika saya sehat, maka kekayaan adalah kebahagiaan bagi saya. Rasanya kebahagiaan itu bersifat dinamis, bukan? Ups, konsep kebahagiaan menurut Aristoteles bukanlah demikian. Menurutnya, kebahagiaan harus disamakan dengan suatu aktivitas, bukan dengan potensialitas belaka. Karena aktus atau tindakan mempunyai prioritas terhadap potensi. Kebahagiaan manusia terdiri dari suatu aktivitas yang khusus untuk manusia saja dan mengakibatkan kesempurnaannya. Kesempurnaan mata ialah melihat, kesempurnaan pohon ialah menjadi pohon dewasa. Kesempurnaan manusia ialah aktualisasi diri dari kemungkinan yang tertinggi yang hanya terdapat pada manusia saja, yaitu rasio atau akal budi. Artinya, kebahagiaan manusia ada pada pemikirannya, lebih tepatnya pemikiran yang disertai dengan keutamaan. Nah, menurut Aristoteles, ada dua keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Akan tetapi, Aristoteles menekankan bahwa keutamaan yang dilakukan hanya beberapa detik saja atau sesekali saja bukanlah kebahagiaan. Manusia baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian termasuk orang yang ngelakuin kebahagiaan dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang? Ya, baiknya memang dalam jangka panjang, biar kita disebut orang yang bahagia. Oh iya, hampir lupa nih. Aristoteles juga berpesan bahwa dalam ngelakuin keutamaan itu jangan lupa disertai kesenangan atau rasa bahagia yang subjektif. Jadi, teman-teman bukan ngelakuin keutamaan dengan tekanan atau di bawah tekanan, tetapi dengan kesenangan hati.
Tapi saya ragu nih, apakah kawan-kawan mengerti apa yang dimaksud dengan keutamaan? Kalau mau tahu, baca buku Etika Nikomeka milik Aristoteles. Ya, di sana beliau menjelaskan banyak tentang keutamaan, atau dalam bahasa Yunani disebut arete. Tapi berhubung ini video pertama kita akan bagikan sedikit pengertian keutamaan. Menurut KBBI, keutamaan adalah keunggulan, keistimewaan, atau hal yang penting, yang terbaik, unggul, dan sebagainya. Arti lainnya, kebaikan budi pekerti. Benar bahwa ada banyak pengertian mengenai keutamaan. Para filsuf pun menyampaikan gagasannya masing-masing. Bila kita lihat dari pandangan Socrates dan Plato, keutamaan disamakan dengan pengetahuan. Mengapa demikian? Mungkin kita bertanya-tanya. Ya, karena bagi mereka, asal saja manusia sudah mengetahui yang baik bagi dirinya, pasti ia akan berbuat sesuai dengan pengetahuan itu. Karena itu, Socrates menyimpulkan bahwa keutamaan dapat diajarkan, sebagaimana pengetahuan lain yang dapat juga diajarkan. Namun Aristoteles tidak setuju dengan pendapat kedua filsuf itu. Menurutnya, keutamaan itu tidak dapat diajarkan. Keutamaan diperoleh dengan perbuatan baik yang objektif secara terus-menerus. Arti dari objektif di sini ialah perbuatan itu dianggap baik oleh masyarakat umum. Nah, ketika melakukan perbuatan baik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka perbuatan tadi menjadi kebiasaan dalam diri kita, sehingga selanjutnya kita melakukan hal baik itu berdasarkan keutamaan. Teman-teman, coba kita ingat ketika masa-masa kecil. Pasti ketika kita masih kecil, banyak larangan dari orang tua. Misalnya, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan ini, jangan itu. Nah, pada dasarnya memang larangan itu baik. Namun ketika kita terbiasa untuk menaati larangan itu, belum tentu menjadi keutamaan bagi kita. Mengapa? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Ya, jawabannya karena tindakan tadi tidak didasari kesadaran bahwa apa yang kita lakuin itu adalah hal yang baik, tetapi hanya semata-mata karena larangan saja. Nah, sampai sini dulu nih video kita kali ini. Dalam video berikut, kita akan membahas alasan kita bertindak menurut perspektif Santo Agustinus. Nanti di sana kita akan bahas apa saja sih, atau apa alasan kita ngelakuin semua dari pandangan Agustinus. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya punya satu quotes, tapi saya lupa nih siapa pencetusnya. Bunyinya demikian: berbuat baik itu adalah baik. Kiranya ini menjadi motivasi kita bertindak lebih baik. Salam sehat, terima kasih.